dengan Kawira, Afanya, dan Kaliner. Halo Kaliner. Gitaris paling jago di GPB Markus. Tuh itu Kawira, wah. Ya. Nah, adik-adik sekarang buat adik-adik yang belum saat teduh, boleh dulu saat teduh dulu sebentar sebelum beribadah. Saat teduh dimulai. Ya, adik-adik, sekarang Kak Wira mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri karena kita mau Bernyanyi lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang, dan lagu Happy Ya Ya Ya. Yeay, semuanya pada tahu kan? Tahu lah Kawira, pasti. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri dulu. Ayo Kak. Oke, adik-adik, jangan berdiri dulu. Namanya lagu lagi nih apa Hidayah, Kak? Pakai tanya Mas Tangan Kevin. di pinggang kan? Pakai gini-gini, nggak apa-apa sih Kak? Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya. Langsung aja kali ya, Kak. Oke, kalian siap? Ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintamu semakin mendalam. Yeay. Adik-adik capek gak? Ah, belum lah Kak, aku sudah capek, baru mulai ibadah. Baru mulai ibadah ya. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Boleh duduk dulu. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kaliner. Ayo Kaliner. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai pagi ini. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, demi nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kaliner. Sama. Kapannya sekarang kita mau ngapain nih? Coba cek dulu kapannya. Kita lihat ya Kak, sekarang Kita kita mau kita mau nyanyi lagu pembukaan nih, Kawira. Lagu dari mana kapannya? Lagunya lagu Belanda Gajah yang pakai gaya itu loh Kak. Iya. Berarti gimana tuh? Iya, tangannya gini di hidung. Di hidung ya, karena belalai ada di hidung Iya, ya. belalai di hidung. Belalai sama hidung sama nggak? Ya sama. Oke, nanti adik-adik bisa cari tahu ya. Belalai sama hidung sama atau enggak? Trivia infak kita hari ini. Iya, betul sekali itu Kawira. Oke, sekarang kita nyanyi lagu Belalai Gajah, semua tangannya di hidung. Nah, ini coba Kawira belum lihat. Oke, udah ya. Oke. Ayo Kaliner. Tuhan
bila kau izinkan. Sesuatu Yang kenceng dong. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya semua Ku untuk percaya kuasamu. memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kata Rabu tadi mengerti lewati. cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Satu lima tangan, dua tutup mata, tiga duduk kepala. Mari kita berdoa. Nah, sebelum memasuki firman Tuhan, kita mau siapkan hati untuk berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih pagi hari ini, hari yang cerah yang boleh Kau berikan kepada kami. Dan juga terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami pada IMPA hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami sudah mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami bisa fokus sama firman yang boleh Kak Angel sampaikan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Apanya kalinya? Tadi kita nyanyi, udah. Terus doa juga. Udah. Nah, Terus sekarang kita ngapain, Kak? sekarang kita ngapain kalinya? Baca kitab, Habis baca kitab berarti langsung dengar cerita. dengar cerita. Udah cerita seru nih, Kak. Seru banget. Tapi Kak, siapa yang bawa cerita nih? Itu dia. Siapa sih, Kak? Aku lupa lagi kak. Astaga. Kak siapa? Tapi perempuan sih kakaknya waktu itu dapat bocorannya sih. Apa adik-adik udah tahu nih, Kak? Ih, Wah, coba adik-adik, tahu nggak nih adik-adik? siapa kira-kira? Kayaknya udah ada di sini sih, Kak. Ya betul. Ya, betul. Betul. Panggil aja yuk, panggil aja yuk. Satu, Dua, tiga. Kak Angel. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, pasti kabarnya baik dan juga selalu dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Nah, kita sudah masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya Angel mau tanya nih ke adik-adik semua, ada yang masih ingat gak sih lagu ini? Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Ada yang tahu lagunya?
Wah, pasti ada banyak yang tahu ya. Betul adik-adik, hari ini kita mau belajar nih dari Nabi Nuh. Nah, untuk tahu nih, kenapa sih Nabi Nuh? Kak Angel mau adik-adik untuk siapin Alkitabnya. Boleh minta tolong mama papa ya untuk buka Alkitab hari ini. Sekarang kita mau baca nih firman Tuhan dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3. Adik-adik boleh minta tolong mama papa ya untuk buka Alkitabnya. Kita mau baca nih dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Udah ketemu belum? Udah ketemu? Oke, kalau udah ketemu, kita akan baca ya. Kak Angel di sini dan juga adik-adik di rumah. Kita mulai dari judulnya dulu. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian firman Tuhan. Boleh ditutup lagi adik-adik Alkitabnya. Adik-adik, kita mau belajar nih dari Nabi Nuh dan juga keluarganya yang telah diselamatkan Tuhan Allah dalam peristiwa air bah. Air bah itu apa, Kak? Air bah itu adalah bencana banjir yang besar yang airnya itu bisa menenggelamkan bumi serta isinya. Hah? Kenapa Tuhan membuat air bah terjadi di bumi? Karena saat itu Tuhan Allah melihat nih di bumi manusia-manusia itu hidupnya tidak benar. Mereka hidup tidak menurut kehendak Tuhan. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan di bumi. Maka dari itu Tuhan membuat air bah itu terjadi. Tetapi adik-adik, ada satu keluarga nih yang diselamatkan oleh Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah melihat bahwa keluarga ini taat kepada Tuhan dan juga melakukan perintah Tuhan. Siapa ya keluarga itu? Ada yang tahu? Iya, keluarga Nabi Nuh. Keluarga Nabi Nuh itu terdiri dari siapa aja sih? Nabi Nuh terdiri dari Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Ada berapa jadinya? Ada yang bisa hitung? Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 mantunya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang yang diselamatkan oleh Tuhan Allah dalam peristiwa air bah. Nah, kemudian setelah air bah itu mulai surut, banjir besarnya itu sudah mulai surut, sudah mulai tidak ada lagi adik-adik. Kemudian Nabi Nuh dan juga keluarganya turun dari atas Batra. Batra itu adalah kapal yang besar yang digunakan oleh Nabi Nuh serta keluarganya. Nah, saat itu Tuhan Allah berfirman nih kepada Nabi Nuh dan juga keluarganya bahwa mereka harus memenuhi bumi, bertambah banyaklah dan beranak cuculah. Serta mereka diberi kuasa oleh Tuhan Allah atas hewan-hewan dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Mereka juga harus menjaga serta memelihara tumbuh-tumbuhan dan juga hewan yang ada di bumi. Adik-adik, di sini kita juga dikasih tugas nih sama Tuhan, bukan hanya Nabi Nuh dan juga keluarganya, tapi kita. Tuhan Allah mau agar kita menyayangi, menjaga serta memelihara makhluk hidup yang ada di bumi ini. Kak Angel mau tanya, makhluk hidup itu ada apa aja sih? Iya, ada manusia. Manusia itu ada Kak Angel, adik-adik, mama papa, dan juga teman-teman. Yang kedua, ada hewan. Kak Angel mau tanya, di sini ada yang punya hewan peliharaan gak di rumah? Kalau Kak Angel punya anak anjing. Anjingnya itu warna putih, namanya Bovi. Nah, Bovi suka Kak Angel kasih makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan juga malam. Dan juga tidak hanya itu, Kak Angel juga sering ajak jalan Bovi di sore hari. Ada yang punya hewan peliharaan gak di rumah? Mungkin ada yang jawab, Kak, aku punya kucing di rumah.
Wah, pastinya sering diajak main ya. Atau ada yang jawab, "Kak, aku punya kelinci." Wah, lucu banget. Kak Angel mau tanya, kelinci makannya apa sih? Iya, betul, wortel. Terus ada yang mungkin bilang, "Kak, aku punya hamster di rumah." Wah, lucu banget ya, kandangnya kecil. Terus pasti adik-adik juga sering kasih makan ya. Atau mungkin, "Kak, aku punya ikan di rumah." Wah, banyak banget nih hewan peliharaan yang bisa kita pelihara di rumah. Dan pasti kita rawat dengan baik ya, dan juga kita sayangin. Nah, di sini Kak Angel mau pesen buat adik-adik semua. Kalau misalkan kalian lihat ada kucing liar di luar, atau ada anjing liar nih di sekitar lingkungan adik-adik, kalian tidak boleh isengin ya. Kalian tidak boleh lempar pakai batu. Tapi adik-adik harus kasih makan. Harus, mungkin kalau misalkan ada makanan sisa di rumah, boleh nih dikasih makan ya ke kucing liarnya atau anjing liarnya. Karena mereka sama ya, mereka juga ciptaan Tuhan yang harus kita sayangin, yang harus kita rawat. Nah, Kak Angel mau tanya, pasti ada yang punya tanaman ya di rumah juga. Mungkin Kak, aku nggak punya hewan peliharaan, tapi aku punya tanaman di rumah. Gak apa-apa adik-adik, yang penting adik-adik bisa merawat dengan baik ya tanamannya yang ada di rumah. Mungkin yang mama papanya punya pohon rambutan atau pohon mangga, atau tanaman lainnya, tanaman berbunga seperti yang ada di samping Kak Angel nih. Ada bunga warna ungu dan juga bunga warna pink. Nah, pasti adik-adik rajin siram tanamannya, kasih pupuk biar tumbuhnya tuh baik dan juga subur. Nah, apalagi adik-adik di lingkungan seperti ini, kita diberikan ya oleh Tuhan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sejuk. Adik-adik gak boleh ya sembarangan untuk membuang sampah sembarangan, tapi harus buang sampah pada tempatnya. Kalau misalkan kita buang sampah sembarangan, nanti jadinya apa? Nanti jadi lingkungannya kotor, tidak enak lagi dilihat. Jadi mengakibatkan apa? Mengakibatkan banjir. Nanti solokannya jadi mampet, terus jadi banjir deh. Nah, maka dari itu kita harus buang sampah pada tempatnya. Kita harus jaga lingkungan sama-sama ya adik-adik. Nah, sekarang Kak Angel mau tanya di sini, siapa yang mau menyayangi dan juga menjaga serta memelihara makhluk hidup yang ada di bumi ini, seperti tumbuh-tumbuhan dan juga hewan? Siapa yang mau? Boleh angkat tangannya? Wah, banyak banget pasti yang angkat tangan di rumah. Terima kasih nih. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan yang dibawakan sama Kak Angel. Gimana kabarnya tadi? Wah, bagus banget Pak firmannya. Seru ya? Iya, Bagus seru banget. banget. Tadi diajarin apa sih Kak? Kita diajarin bagaimana kita menghargai ciptaan Tuhan. Ya, bersyukur atas alam yang udah kita dapetin sekarang Atas nih. alam yang sudah Iya. kita dapatkan. Nah, salah satunya alam yang diceritakan tadi tuh. Aduh, mau ditanyain ini lagunya nih. Kak, apa tuh Kak? Kali ini tahu kayaknya deh. Kaliner biasanya tahu lagu-lagu banyak nih Kaliner nih. Coba yang ada bicara tentang alam kalinya. Sungguh di dalam. Kah. Apa dong? Apa ya? Ada alam-alamnya nih. Ada alam. Ada banyak tuh. Ada gunung, ada pohon. Kapannya apa nih? Bantu dong, bantu. Itu tuh ya. Yang di atas. Yang di atas. Bulan. Bukan. Bulan. Kan panas Kak. Oh, panas. Ya. Iya, masih anjing. Matahari. Matahari. Oh, matahari. Matahari, lagunya gimana tuh kayak mana sih yang mana? Ah, ini dia. Jadi kita mau nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Bangkit berdiri dong adik-adik. Berdiri. Semangat. Adik-adik, sekarang kita mau mulai aktivitas. Barang apa aja sih Kak yang dibutuhkan? Yang pertama, ada kertas origami. Selanjutnya, ada stik kreasi atau stik ice cream.
lem dan gunting, serta pulpen dan spidol. Jadi langkah pertama, adik-adik buat gambar lingkaran. Seperti ini. Selanjutnya, adik-adik siapkan kertas origami yang berbeda warna dari yang sebelumnya, lalu adik-adik gambar bentuk lingkaran seperti yang sebelumnya. Adik-adik boleh menggunakan jangka atau cetakan berbentuk lingkaran. Hasilnya seperti ini. Sekarang, adik-adik ambil kertas origami yang sudah kita bentuk lingkaran tadi, lalu kita akan mengguntingnya sesuai dengan pola. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, dari lingkaran origami yang tersisa, adik-adik bisa ngambil nih salah satu lingkarannya, lalu adik-adik lipat menjadi 2 bagian untuk kita buat menjadi sayap lebahnya. Seperti ini, lalu kita gunting. Nah, jadi deh. Adik-adik, sekarang siapkan satu origami, kita akan membuat antena lebahnya. Pertama-tama, adik-adik potong garis lurus. Seperti ini. Lalu adik-adik lipat menjadi 2 bagian sama rata. Setelah itu kita gunting deh. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah dipotong menjadi 2 bagian, adik-adik siapkan satu pensil. Setelah itu adik-adik ambil salah satu antenanya, lalu kita gulung mengikuti bentuk pensil. Seperti itu, lalu kita tunggu dan dilepas. Nah, kita buat juga nih di antena yang sebelahnya. Kita tunggu, lalu kita lepas deh. Nah, jadi deh. Yeay, sekarang kita mau ngelem nih adik-adik. Adik-adik siapin lemnya, kita buka, lalu adik-adik lem bagian ujungnya saja ya. Lalu kita tempelkan dengan lingkaran yang berbeda warna. Nah, dari depan tampaknya seperti ini. Lalu kita lem lagi. Dan kita tempelkan lagi. Kita lakukan ini hingga tahap yang terakhir ya, hingga semua lingkaran sudah tertempel. Yeay, jadi deh. Sekarang adik-adik siapkan sayap lebah yang sudah kita buat tadi. Lalu adik-adik lem bagian depannya. Setelah itu adik-adik tempel di bagian tubuh lebah di bagian sininya ya adik-adik. Seperti ini. Dan satunya juga kita tempelkan lagi. Hasilnya seperti ini adik-adik. Langkah selanjutnya, adik-adik siapkan antena yang sudah kita gulung tadi. Lalu kita lem bagian depannya. Setelah itu kita tempel pada kepala lebahnya. Seperti ini. Lalu kita lakukan lagi pada antena yang sebelahnya. Dan kita tempel lagi. Hingga hasilnya seperti ini. Adik-adik, sekarang adik-adik siapin spidolnya atau alat tulis apapun. Sekarang kita akan menggambar wajah lebahnya. Pertama kita gambar matanya dulu.
Seperti ini, selanjutnya kita buat mulutnya. Sesuai kreasi ya adik-adik. Setelah itu kita warnain. Seperti ini. Adik-adik, sekarang adik-adik siapkan satu kertas origami lagi dan adik-adik gambar bentuk apa saja untuk kita tulis isi pesan firman Tuhan yang telah kita petik hari ini. Di sini Kavanya menggambar bentuk awan. Setelah itu, kita gunting. Nah, ini dia hasilnya adik-adik. Sekarang adik-adik sudah bisa menuliskan kan apa yang adik-adik dengar di firman Tuhan hari ini. Adik-adik bebas ya mau menuliskan pesan apa saja sesuai dengan apa yang adik dengar hari ini. Di sini Kavanya menuliskan pesan untuk mau merawat dan menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Seperti ini adik-adik hasilnya. Nah, sekarang adik-adik siapkan stik es krim dan lemnya. Setelah itu adik-adik siapkan juga tubuh lebahnya. Kita akan mengelem stik es krimnya. Adik-adik buka lemnya. Kita lem bagian ujung stiknya. Setelah itu kita lem juga stik satunya. Jika sudah dua-duanya kita lem, kita tempelkan pada tubuh lebahnya. Kita tempelkan di bagian belakangnya ya. Seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah lengket, kita ambil lagi stik satunya. Kita tempelkan sama seperti stik sebelumnya. Seperti itu jadinya adik-adik. Saat sudah jadi seperti ini, adik-adik siapkan kembali kertas yang berisi pesan Tuhan yang sudah kita tulis tadi. Setelah itu, kita lem bagian belakangnya. Setelah kita lem, kita tempelkan pada stik ice cream. Seperti itu. Yeay adik-adik, sekarang aktivitas kita sudah selesai. Dadah! Di sini, apa kabarnya? Baik-baik saja. Di rumah berdoa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, berkati kami, masing-masing dari kami, supaya kami mau menyayangi dan juga menjaga dengan baik lingkungan yang boleh Kau berikan kepada kami Tuhan, dan juga makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kami mau mengasihi sesama kami Tuhan, teman-teman, mama, papa. Tuhan, kami juga mau menjaga serta memelihara hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa disiapkan persembahannya, dan adik-adik bisa minta tolong nih ke mama atau papa untuk diberikan persembahannya melalui rekening di bawah atau scan barcode yang ada di kiri kita. Juga Atau bisa juga minta bantuan sama mama atau papa. Kalau yang datang ke gereja, dititipin deh, terus dikasih ke kantor gereja. Bener kan kawannya? benar Kak Ira. Nah,
untuk persembahan kita hari ini kita menyanyi lagu dari Kidung Ceria 205 dengan judul Aku Suka Membagi. Kita nyanyi bait yang pertama Dan bait yang kedua ya. Aku suka membagi pada orang takut aku memuji tiap orang miliknya pun kepada Tuhan ku beri persembahan dan berdoa apalagi yang ya, adik-adik sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Nah, dipandu oleh apanya? Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah bisa memberikan persembahan. Tuhan Yesus, kiranya berkati persembahan kami sehingga persembahan kami bisa menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Wah, gak terasa nih Kak, sekarang kita sudah ada di Penghujung ibadah. penghujung ibadah. Tapi sebelumnya ada pengumuman nih dari kakak-kakak pengurus. Wah, kali ini rupanya nggak terasa ya. Kita sudah sampai di akhir ibadah kita nih hari ini. Wah, Aduh, tapi nggak boleh sedih ya. Betul. Karena minggu depan kita akan ketemu lagi. mari kita ketemu lagi. Nah sekarang untuk mengakhiri ibadah kita mau nyanyi 2 lagu langsung nih Kak. Wis, apa tuh? Apa tuh, Kak? Pertama kita mau nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Lagu yang kedua, kita mau nyanyi lagu apa namanya? Aku bahagia. Aku Bahagia. Ayo Kalinet. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Dan terbit
luar biasa. Yes, luar biasa. Adik-adik, sekarang kita sudah mau selesai impanya. Kita mau tutup impa kita dengan doa. Sikap doanya yang baik, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Engkau boleh memberkati impa kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh mendengarkan firman juga yang tadi dibawakan oleh Kak Angel. Tuhan berkati agar masing-masing dari kami bisa menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang mau untuk melakukan perintah Engkau ya Tuhan, melakukan apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan di kehidupan kami, yaitu menyayangi, menjaga, serta memelihara makhluk hidup dan juga lingkungan di sekitar kami. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Engkau yang memberkati kami Tuhan, dan juga keluarga kami yang ada di rumah, mama dan juga papa, kakak dan juga adik kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak lain bertugas pada minggu ini. Engkau mau memberkati mereka Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Jaga kesehatan dan makan makanan